Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita, kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan insyaallah kajian rutin membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Nah, insyaallah pada hari ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang masalah iddah. Ini masih berkaitan erat dengan masalah fikih talak sebenarnya, ya, akan tapi dimasukkan di bab khusus di sini tentang masalah iddah, ya. Berkata muallif rahimahullahu taala, bab al-iddatu wal ihdad, bab tentang masalah iddah dan juga ihdad. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama tentang iddah, yang kedua tentang ihdad. Ya, apa kedua istilah ini, apa maknanya dan apa hukum-hukum yang terkait dengannya, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan kita kali ini. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu tentang masalah iddah. Ya, ain, dal dan ta marbutoh, iddatun, ya. Nah, apa makna iddah? Para ulama menjelaskan al-iddah itu maknanya adalah al-muddah allati haddadaha syari'u ba'dal furqah. Ya, makna iddah kata para ulama adalah al-muddah allati haddadaha syari'u ba'dal furqah. Wa yajibu 'alal mar'a al-intidharu fiha biduni zawajin hatta tanqadhiya. Iddah itu kata para ulama adalah al-muddah, itu waktu, ya, jeda waktu Bapak sekalian yang dibatasi, ya, oleh syariat. Jadi jeda waktu yang diatur oleh syariat ba'dal furqah, yang ada setelah terjadinya perpisahan antara suami dan istri. Ya, jadi terkala ada perpisahan antara suami dan istri, baik perpisahan karena talak atau karena ditinggal mati, ya. Nah, maka di situ ada jeda waktu, ada waktu yang diatur oleh syariat, ya, yang mana kata para ulama ini hukumnya wajib bagi seorang wanita untuk intidhar, ya, menunggu, tidak boleh nikah pada jeda waktu ini. Tidak boleh menikah sampai selesai waktu tersebut. Ya, nah ini yang dinamakan dengan iddah. Jadi dia adalah jeda waktu atau waktu yang diatur oleh syariat terkala adanya furqah atau perpisahan antara suami dan istri. Yang mana pada jeda waktu ini seorang wanita enggak boleh nikah lagi dengan laki-laki lain sampai selesai. Ya, nah jadi dari sini para ulama mengatakan iddah itu khusus untuk perempuan, Pak. Iddah itu khusus untuk perempuan. Adapun laki-laki maka dia tidak wajib untuk menunggu masa iddah. Kalau seandainya ada di antara antum yang istrinya meninggal di pagi hari, maka dia boleh nikah sore harinya, enggak masalah, ya, karena tidak ada iddah bagi laki-laki. Iddah itu hanya wajib bagi wanita kata para ulama. Nah, ini makna dari iddah. Adapun hukum iddah sendiri, maka jelas tadi sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pengertian tadi, wajib bagi seorang wanita. Ya, jadi iddah itu hukumnya wajib bagi seorang wanita kalau ada sebab-sebabnya, yaitu perpisahan, ya, baik karena ditalak ataupun karena ditinggal mati, itu ada jedahnya, ada masa iddahnya. Ini wajib bagi wanita untuk dia menunggu di situ, ya. Dan dalil-dalil tentang wajibnya iddah itu banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang iddahnya apa? Mutallaqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Surat Al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman, dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah mereka menunggu, ya, enggak boleh menikah
Seperti itu. Bagi yang ditalak tadi berapa lama? Salasata quru, sebanyak 3 quru. Ya, nanti akan kita jelaskan apa makna quru. Ya, begitu pula dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang iddahnya wanita yang hamil. Allah berfirman, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil masa iddahnya adalah sampai mereka melahirkan. Ya. Nah, adapun iddah wanita yang meninggal, dalilnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah juga ayat 234. Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Dan wanita-wanita yang ditinggal wafat suaminya di antara kalian, ya, yatarabbasna, maka hendaklah wanita-wanita tersebut apa? Yatarabbasna, menunggu, ya, enggak boleh nikah lagi. Berapa lama? Arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Nah, jadi ini dalil-dalil yang menjelaskan tentang apa namanya wajibnya iddah bagi seorang wanita. Dan iddah bermacam-macam sebagaimana yang ayat-ayat yang kita baca tadi, Pak. Insyaallah akan kita jelaskan berbagai macam jenis iddah tersebut. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi hukumnya wajib berdasarkan dalil-dalil yang kita bacakan. Adapun hikmah dari iddah, maka hikmahnya sangat banyak. Ya, dijelaskan oleh para ulama, hikmah dari iddah itu banyak sekali, bapak-bapak sekalian. Karena tidak ada atau tidak mungkin, ya, di dalam syariat ini ada satu hukum yang Allah syariatkan, yang Allah tentukan, tapi enggak ada hikmahnya. Mustahil. Ini yang harus kita imani dan kita yakini, bahwa setiap hukum yang Allah tetapkan di dalam syariat Islam itu pasti ada hikmahnya. Cuma kadang-kadang sebagian hukum kita tahu hikmahnya, sebagian kita nggak tahu, ya. Tapi kalau tanya ada nggak hikmahnya, pasti ada, ya. Tapi apakah kita mesti tahu, wajib tahu? Enggak, ya. Terkadang ada beberapa hukum syariat kita nggak tahu hikmahnya, ya. Ya, itu yang dinamakan oleh para ulama dengan al-ibadah al-mahdhah. Ya, ibadah mahdhah ghair ma'qul makna. Ya, seperti salat maghrib kenapa 3 rakaat, ya kan? Ada hikmahnya enggak? Ada, pasti ada. Tapi apa? Kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Begitu juga subuh 2 rakaat dan seterusnya. Ada hikmahnya, cuma kita tidak tahu kenapa Allah bedakan. Ya, kenapa enggak 4 rakaat semua Ustaz biar sama, atau 2 rakaat semua biar lebih ringan, ya kan? Ya, tidak seperti itu, tapi Allah syariatkan berbeda-beda rakaatnya. Tentunya ada hikmah. Ya, mungkin kita tidak mengetahuinya, tapi orang lain atau ulama ada yang mengetahuinya. Wallahu alam bissawab. Begitu pula iddah, kata para ulama, ada hikmahnya. Di antara hikmah dari iddah yang dijelaskan oleh para ulama adalah ilmu bi bara'atir rahim. Ya, dengan adanya iddah kita tahu apakah istri yang kita talak tadi hamil atau tidak. Ya kan? Dengan ada masa iddah kita tahu dia hamil atau tidak. Seperti itu. Nah, kalau seandainya dia hamil, ditunggu sampai selesai melahirkan. Kalau seandainya enggak ada masa iddah, Pak, bayangkan kalau istri kita talak, ternyata dia hamil muda, enggak kelihatan, belum diperiksa. Ya, tiba-tiba dia besok nikah lagi dengan laki-laki lain, tercampurlah antara sperma kita dengan orang lain. Nah, sekarang pertanyaan, anak tadi nasabnya kemana nanti? Ya kan, repot, ya. Makanya ada masa iddah di situ untuk memastikan bahwasanya si istri tadi enggak ada kandungan di dalam perutnya, di dalam rahimnya. Kalaupun ada, maka iddahnya jadi panjang, yaitu sampai selesai melahirkan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, di antara hikmah dari iddah itu, kata para ulama, ada ta'zim khatariz zawaj, yaitu agungnya akad pernikahan ini. Begitu besarnya sebuah akad pernikahan. Jadi kalaupun sudah pisah, nggak bisa seorang wanita itu seenaknya dia nikah lagi, ya kan? Jadi akad nikah ini adalah akad yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat, Pak. Ya, jadi nggak mudah dilepas. Bahkan wanita itu harus nunggu dulu, ya. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah dari disyariatkannya iddah adalah tatwil zamanir raj'ah lil mutalliq. Nah, ya, agar waktu laki-laki yang menceraikan istrinya tadi untuk mikir lebih panjang. Bisa jadi dia nyesal, ya kan? Kalau nggak ada iddah, istri nikah lagi, ya Allah, kenapa saya ceraikan istri saya? Nyesal, nggak bisa balik lagi, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, Allah kasih jedah.
Ya, sehingga kalau ada laki-laki yang telah mentalak istrinya, nah dikasih waktu untuk mikir. Kalau seandainya dia nyesal, bisa balik lagi, bisa rujuk di situ. Ya. Kemudian di antara hikmah lainnya kata para ulama adalah tentunya untuk menghormati hak suami. Apalagi kalau iddahnya adalah karena sebab wafatnya si suami. Ya, makanya lebih panjang Pak. Kalau sebab wafat itu berapa bulan tadi? 4 bulan 10 hari untuk menghormati hak suami, karena hak suami itu besar atas istrinya. Ya, wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Ini beberapa hikmah iddah, dijelaskan hikmah-hikmah yang lain oleh para ulama, ya sangat banyak. Wallahu alam, tapi ini diantaranya yang kita jelaskan yang penting-pentingnya. Barakallahu fikum. Kita masuk membaca penjelasan Al-Imam Syaukani. Beliau mengatakan hiya lit-talaqi minal hamili bil wad'i. Nah, langsung Al-Imam Syaukani setelah menjelaskan tentang bab iddah, beliau menjelaskan tentang macam-macam talak, Pak. Ya, macam-macam iddah, afwan. Beliau katakan di sini, iddah itu lit-talaqi minal hamili bil wad'i. Kalau iddah disebabkan karena talak, ya, jadi kita bagi saja, iddah itu bisa disebabkan karena talak, bisa disebabkan karena apa? Wafat, ditinggal mati, ya. Kalau iddahnya karena sebab talak, maka dibagi lagi kata beliau, dibagi lagi. Nah, dijelaskan oleh beliau lit talaq minal hamil bil wada'. Jadi kalau seandainya iddahnya karena talak, maka lihat si istri yang diceraikan tadi, yang ditalak tadi, kalau istrinya hamil kata beliau, maka iddahnya dengan atau sampai melahirkan. Hiya lit talaqi minal hamil bil wada'. Jadi iddah itu kalau seandainya karena ditalak, kalau istrinya itu hamil, maka dia sampai melahirkan. Dalilnya yang sudah kita bacakan tadi, surat At-Talaq ayat keempat. Dalil bahwasannya wanita yang hamil itu iddahnya sampai melahirkan, surat At-Talaq ayat keempat. Ya, kata Allah, wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil, maka iddahnya sampai mereka melahirkan. Ya, wa minal haid bi thalathati hiyadin. Nah, adapun kata beliau thalathi haidin, adapun kalau wanita tersebut haid, ya, adapun kalau wanita tersebut haid, dia tidak hamil, ya, tapi dia haid, ya, maka iddahnya kata beliau bi thalathi hiyadin, ya, itu dengan 3 kali haid, ya, 3 kali haid. Dari mana beliau berpendapat 3 kali haid? Berdasarkan tadi Al-Baqarah 228, Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', 3 quru' tadi kan. Nah, di sini Al-Imam Syaukani langsung menjelaskan bahwasanya makna quru' di dalam Al-Baqarah 228 itu maknanya adalah haid. Ya, ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Tapi perlu kita ketahui, Bapak-bapak ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bahwasanya para ulama khilaf di dalam menafsirkan firman Allah thalathata quru', 3 quru'. Ulama berbeda pendapat apa itu makna quru'. Ya, setelah mereka sepakat bahwasanya quru' secara bahasa itu bisa bermakna suci, bisa bermakna haid. Jadi kata-kata quru' ini kata para ulama lafzun mushtarakun, suatu lafaz yang memiliki lebih dari satu makna. Dan dalam bahasa Arab banyak, Pak, dia satu kata tapi maknanya lebih dari satu. Ya, nggak tahu kalau di bahasa Indonesia apa istilahnya. Intinya dia satu kata tapi maknanya banyak. Ya, seperti kata-kata ainun. Siapa yang bisa bahasa Arab? Bukan santri tentunya, ya, atau sudah lulusan. Ini bukan santri lagi, sudah lulusan. Nah, ainun. Apa ainun? Mata. Ainun bisa berarti mata, yaitu mata yang kita gunakan untuk melihat. Tapi ainun juga bisa berarti mata air. Ya, mata air di dalam bahasa Arab juga bahasa Arabnya ainun. Ya, ainun juga bisa diartikan suatu zat. Ya, seperti saya katakan, jaa Muhammadun ainuhu. Ya, telah datang Muhammad orangnya, zatnya. Seperti itu. Ya, bisa juga ainun itu bermakna jasus. Jasus itu apa? Mata-mata. Ya, tahu mata-mata, Pak, ya? Beda antara mata dengan
mata-mata, hati dengan hati-hati, beda ya. Nah, ainun. Nah, begitu juga kata ulama kata-kata quru. Jadi quru itu bisa bermakna suci, bisa juga bermakna haid secara bahasa. Maka dari sinilah para ulama khilaf. Apa makna firman Allah quru dalam ayat ini? Ya, mayoritas ulama berpendapat bahwasannya quru itu adalah haid. Dan ini yang dirajikan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah. Ini pendapat jumhur, Pak. Ya, ini pendapat mayoritas ulama mazhab Hanafiyah, mazhab Hanabilah. Ya, kemudian para sahabat, ini pendapat jumhur sahabat yang berpendapat seperti ini. Allahu a'lam bissawab. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya quru maknanya adalah suci. Dan ini pendapat yang dipilih oleh imam kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan juga ini pendapat sebagian sahabat. Jadi sahabat saja sudah berbeda pendapat, ya. Makanya setelahnya pun terjadi khilaf di antara para ulama. Jadi memang ini khilaf yang qadim, khilaf yang sudah lama. Allahu a'lam bissawab. Meskipun ya ana pribadi lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya makna quru adalah haid. Ya, makna quru adalah haid. Allahu a'lam. Ya, di antara dalil yang kita pakai ya bahwasanya quru di sini bermakna haid adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat. Ya, ketika sahabiat itu terkena darah istihadah. Apa kata Rasulullah kepada dia? Kata Rasulullah, da'is salata ayyama aqra'iki. Tinggalkanlah salat ketika engkau atau di hari-hari quru'mu. Nah, kata Rasulullah, tinggalkanlah salat di hari-hari quru'mu. Masuk quru' di sini apa berarti? Haid, karena seorang wanita dilarang salat ketika haid. Ya, jadi makna quru' itu adalah haid. Ya, enggak mungkin kita maknai suci. Berarti Rasulullah katakan tinggalkanlah salat ketika engkau suci, kan enggak mungkin. Ya, jadi makna quru' adalah haid kata para ulama. Allahu a'lam bissawab. Dan beberapa dalil lainnya dijelaskan oleh para ulama, dan insyaallah ini pendapat yang lebih rajih, ya. Nah, faedah dari khilaf ini, Pak, tentunya panjang dan pendeknya iddah. Panjang dan pendeknya iddah, ya. Nah, kalau kita memilih pendapat Imam Syafi'i, artinya quru' itu bermakna suci, maka iddahnya akan lebih pendek. Kenapa? Sudah kita jelaskan bahwasanya talak yang sunni, yang sunnah itu harus dilakukan ketika dalam keadaan suci, ya kan? Jadi kalau ada seorang suami yang mentalak istrinya, kan suci dia, kan wajib. Kalau dia haid nggak haram ya, tetap sah tapi haram. Dia mentalak istrinya ketika suci istrinya. Nah, ketika suci itu selesai berarti sudah sekali. Kemudian dia haid, suci lagi 2 kali. Kemudian dia haid, suci lagi, selesai suci, selesai. Ya. Nah, tapi kalau kita pakai haid maka dia lebih panjang jatuhnya lebih panjang. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja, meskipun memang tipis bedanya, ya, tapi ada pengaruh. Wallahu a'lam bissawab. Dan di Indonesia karena mazhabnya mazhab Syafi'i, Pak, maka undang-undang yang ada di negara kita tentang pernikahan itu yang diatur quru' itu bermakna suci. Ya. Jadi iddahnya itu 3 kali suci, bukan 3 kali haid. Ini masalah khilaf yang kita harus toleransi di situ. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Kemudian Allah mengatakan wa min ghairihima. Adapun kalau wanita yang ditalak itu tidak hamil dan dia juga tidak haid lagi atau belum haid. Artinya apa? Selain kedua ini, tidak hamil dan tidak juga haid. Ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, wanita tersebut masih kecil, belum haid, belum baligh. Pertanyaannya, boleh enggak menikahi wanita yang belum haid? Boleh atau tidak, Pak? Boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ya, Rasulullah berhubungan dengan Aisyah ketika Aisyah sudah haid. Makanya beliau menikahi Aisyah umur 7 tahun, menggauli Aisyah umur 9 tahun. Pada waktu itu wanita 9 tahun sudah haid. Dan haid ini kan berbeda-beda dari zaman ke zaman, dari satu tempat ke tempat. Di sebagian tempat ada wanita itu yang 9 tahun udah haid, ada yang 10 tahun. Mungkin di negeri kita agak belakangan, ya, agak mundur biasanya, umur 13, 14 baru haid. Yang banyak kan 15 misalnya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi boleh, ya. Jadi kalau seandainya si istri itu belum haid, masih kecil, ya,
ini diperbolehkan, maka nggak boleh kita mencela. Ya, dikatakan oh pedofilia lah, oh diginilah, dicela, ya, padahal syariat tidak melarang. Ya, ini kadang-kadang kita latah ikut-ikutan orang-orang, ya, mencela sesuatu yang sebenarnya nggak tercela, Pak. Ya, karena sesuatu itu tercela atau tidak tercela itu harus ada dalil syar'inya, bukan mengikuti hawa nafsu sebagian orang, enggak. Jangan sampai kita terpengaruh dengan orang barat. Ya, sekarang apa tercelanya menikahi anak kecil selama ya tidak dipaksa digauli dan seterusnya ketika dia belum haid, karena bisa memudaratkan dia. Memang secara kedokteran kalau wanita belum haid itu bisa mempengaruhi ya reproduksi dan seterusnya. Tapi kan tidak seperti itu. Kita lihat contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, enggak ada tercelanya, tidak ada kemudaratan di situ. Kenapa kita celah? Ya, ini harusnya seorang muslim itu dia memandang baik apa yang dipandang baik syariat, memandang buruk apa yang dipandang buruk syariat, bukan manusia, Pak. Karena kalau kita ikut manusia, betapa banyak orang-orang di luar sana memandang sebagian syariat Islam buruk. Sebagian orang sana memandang poligami buruk, memandang jilbab itu mengekang wanita. Apakah kita membeo ikut mereka? Enggak. Ya, maka hati-hati dengan sikap atau sifat lata, ikut-ikutan sebagian orang yang tidak beriman kepada Allah dan kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau seorang wanita belum haid, ya, ini yang pertama. Yang kedua, dia sudah menopause. Ya, artinya enggak hamil dan tidak juga haid lagi. Ini makna dari perkataan Imam Syaukani, selain dari hamil dan haid, maksudnya wanita yang masih kecil atau yang sudah menopause, tidak haid lagi. Nah, yang seperti ini bagaimana iddahnya? Beliau katakan bi thalathati ashhurin, maka iddahnya adalah 3 bulan. Ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah At-Talaq. Allah berfirman, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum ya inirtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur. Naam, kata Allah Subhanahu wa taala, dan wanita-wanita yang ya'isna minal mahid, yang sudah tidak haid lagi, ya, yang sudah tidak haid lagi, kalau kalian ragu maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Begitu juga wallai lam yahidan, kata Allah. Begitu juga wanita-wanita yang belum haid. Ya, jadi iddahnya adalah 3 bulan. Wallahu a'lam. Jadi ini jenis-jenis iddah. Ada iddah dengan masa hamil kalau hamil, atau dengan haid kalau dia haid. Kalau tidak haid maka 3 bulan, ya. Wallahu a'lam. Ini untuk talak sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Beliau katakan walil wafati. Nah, adapun kalau sebabnya ditinggal mati, wafat, ya, bi arba'ati ashhurin wa ashr, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dalilnya tadi Al-Baqarah 234. Kalau bisa dicatat Pak, dalilnya nanti dibaca, dibuka, ya, Al-Qur'annya. Dalilnya tentang iddah wafat itu adalah Al-Baqarah 234. Ya, kata Allah arba'a ashhur wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ya, Allahu a'lam. Kemudian mengatakan wa in kanat hamilan fabil wad'i. Nah, sekarang kalau seandainya wanita yang ditinggal wafat itu hamil, ya, mana iddahnya? Apakah 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan? Sampai melahirkan, meskipun antara wafat dengan melahirkannya cuma 1 hari, bisa jadi. Allahu a'lam. Nah, kata para ulama seperti itu. Maka beliau katakan wa in kanat hamilan fabil wad'i. Kalau seandainya wanita tersebut hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Dan ini pendapat yang rajih. Artinya apa? Ada khilaf di antara para ulama. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya iddahnya itu adalah yang paling panjang di antara keduanya. Contoh, ya, kalau seandainya ada seorang suami meninggalkan istrinya, wafat, ya, kemudian si istri tadi hamilnya baru 3 bulan. Biasanya lahiran berapa bulan, Pak? 9. Berarti masih ada berapa bulan lagi? 6 bulan lagi. Panjang mana? 6 bulan atau 4 bulan 10 hari? 6 bulan. Berarti iddahnya yang panjang, 6 bulan. Ya.
Kalau seandainya yang contoh yang kedua, seorang suami wafat, ya, meninggalkan istrinya yang sedang hamil misalnya 7 bulan. Ya, sisanya berapa berarti? 2 bulan. Mana yang dikedepankan, 2 bulan atau 4 bulan 10 hari? 4 bulan 10 hari, karena lebih panjang. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, di antara yang berpendapat seperti ini adalah Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan juga riwayat dari Ibnu Abbas. Wallahu alam bissawab. Jadi sebagian sahabat memang menguatkan pendapat tersebut. Wallahu alam, ya. Kalau seandainya tidak ada dalil yang mengkhususkan tentang hal ini, kita akan katakan pendapat ini lebih kuat. Kenapa? Karena ada kaidah di dalam syariat kita dikatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan syak. Sekarang kita kan masih ragu. Yang sedikit ini masih ragu. Karena apa? Karena ada yang lebih panjang. Maka dengan yang panjang habis baru selesai, yakin. Kan seperti itu sebenarnya. Tapi ya, kenapa kita lebih mengatakan pendapat jumhur yang lebih tepat? Artinya yang didahulukan adalah iddah hamil. Mau panjang mau pendek tetap iddah hamil. Artinya sampai melahirkan. Mau tinggal sehari lagi atau tinggal beberapa jam lagi, ya, tetap selesai iddahnya kalau sudah melahirkan. Kenapa kita rojikan pendapat ini? Karena ada hadis yang sangat jelas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, dalam sahih mereka berdua, dari hadis Ummu Salamah. Beliau mengatakan anna imra'atan min Aslam yuqal lahu Subai'ah, bahwasannya ada seorang wanita yang bernama Subai'ah al-Aslamiyah, kanat tahta zawjiha, yang mana wanita ini ada seorang suami, fatuwfiya anha wa hiya hubla, yang mana ketika wanita ini hamil suaminya wafat. Fakhatabaha Abu Sanabil ibnu Ba'kak, maka ketika suaminya meninggal, wanita ini dikhitbah oleh seorang yang bernama Abu Sanabil ibnu Ba'kak, ya, aneh namanya. Fa'abat an tankihahu, maka si Subai'ah tadi enggak mau menikah, ya. Faqal, kemudian dia mengatakan, laki-laki itu mengatakan, wallah ma yaslu an tanki hatta ta'taddi akhir al-ajalain atau akhir al-ajalain, famakathat qariban min ashri layani thumma nafisat, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya, wahai Subai'ah, engkau enggak boleh nikah lagi, ya, engkau tidak boleh menikah lagi sampai selesai iddah yang paling lama. Ada yang berpendapat seperti itu, sahabat, ya, yang mengatakan seperti itu. Akhirnya si Subai'ah ini nunggu sampai lahiran seperti itu. Setelah lahiran nifas, ya. Kemudian setelah itu beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, benar enggak? Karena ada sebagian orang yang berfatwa, ya, yang mengatakan kepada saya enggak boleh nikah lagi sampai selesai iddah wafat, ya. Padahal cuma beberapa hari beliau dari ditinggal wafat suaminya, beliau sudah lahiran. Ada yang mengatakan enggak boleh sampai 4 bulan 10 hari. Beliau tanya sama Rasulullah, enggak, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, inkihi, enggak benar, nikahlah. Padahal cuma beberapa hari saja dari suaminya wafat, beliau lahiran nifas, disuruh oleh Rasulullah untuk nikah, ya, disuruh oleh Rasulullah untuk nikah. Jadi boleh. Ini juga dalil bahwasanya boleh menikah tatkala wanita sedang haid atau nifas. Boleh, Pak, ya, akad nikah ketika wanita sedang haid atau nifas, boleh atau tidak? Boleh. Yang enggak boleh itu apa? Berhubungannya, ya. Ada di antara antum yang nikah kemudian ketika nikah di malam pertama suami istrinya haid ada? Ya, kalau ada berarti apa? Ya ditunda dulu, ya. Nah, enggak bisa langsung. Boleh nikah ketika perempuan haid atau nifas, tapi yang enggak boleh adalah jima'nya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Hadis ini hadis yang sahih, ya. Hadis ini hadis yang sahih sebagaimana kita jelaskan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Jadi dari sini kita menguatkan pendapat jumhur, ya, karena ada hadis yang jelas. Lalu gimana, Ustaz, kok bisa ada sebagian sahabat yang menyelisih pendapat ini? Padahal ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Kita katakan mungkin hadis ini belum sampai kepada mereka, ya. Enggak seperti zaman sekarang, Pak, yang nyari hadis tinggal buka kitab. Zaman dulu belum dibukukan.
bisa jadi belum sampai hadis tersebut kepada Ali bin Abi Thalib, kepada sahabat yang lain. Makanya mereka berpendapat seperti itu, ijtihad mereka yang menggunakan dalil-dalil umum dari syariat ini. Wallahu alam bissawab. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Dia mengatakan wala iddata ala ghairi madkhulatin. Nah, ada satu jenis wanita yang kalau dia dicerai atau ditinggal mati suaminya, dia tidak ada iddah. Apa itu? Yaitu wanita yang belum dicampuri suaminya, ya, belum berhubungan suami istri. Ya, kata beliau wala iddah ala ghair madkhulah, tidak ada iddah bagi wanita yang belum dicampur suaminya, belum berhubungan suami istri, tidak ada iddah, ya. Nah, di sini makanya ada teka-teki, sebagian ulama mengatakan seorang wanita, ya, dia menikahi 3 orang laki-laki dalam waktu cuma 3 hari, bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Ya, kalau kita menilaikan wanita ada iddah, enggak bisa, padahal bisa. Gimana ceritanya? Dia nikah dengan laki-laki pertama, belum jima sudah dicerai. Nikah lagi dengan yang kedua, belum jima lagi, dicerai lagi. Besok nikah lagi dengan yang ketiga. Ya, sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena belum berhubungan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Ya, dalam surat Al-Ahzab, mana lupa ayatnya ya, dicoba dicari. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah ketika Allah menjelaskan ya tentang pernikahan ini, kata Allah yang kalian belum gauli, ya, menikahi wanita yang belum kalian gauli, kata Allah fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Jadi kalau kalian menikahi wanita-wanita mukminat kemudian kalian belum mencampurinya, maka kata Allah fama lakum alaihinna, maka tidak ada untuk kalian atas istri wanita-wanita tersebut iddah, ya, ta'taddunha, yang kalian hitung, enggak ada. Jadi enggak ada iddahnya. Seorang wanita yang berpisah dengan suaminya dalam keadaan belum dicampuri, belum jima, maka tidak ada iddah baginya. Wallahu alam bissawab. Nah, dan ini sepakat ulama, tidak ada khilaf di antara para ulama, ya. Kemudian beliau katakan wal amatu kal hurrah, dan budak wanita itu iddahnya kata beliau sama seperti merdeka, sama seperti wanita yang merdeka. Ini pendapat Imam Syaukani rahimahullah. Jadi beliau berpendapat bahwasanya iddah budak wanita sama seperti wanita yang merdeka. Jadi wanita yang dia budak, iddahnya sama seperti wanita yang dia merdeka. Jadi kalau ada seorang budak dia nikah dengan seorang laki-laki, ya, boleh enggak kita menikahi wanita yang budak? Boleh atau tidak, Pak? Hah? Boleh. Ya, dalam surat An-Nisa. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 25 kalau tidak salah, Allah menjelaskan hal tersebut, ya, tentang bolehnya menikahi budak wanita, ya. Nah, tapi kata ulama kalau tidak ada sebabnya itu dimakruhkan. Kalau kita mampu menikahi wanita yang merdeka, kemudian kita menikahi budak, itu dimakruhkan. Kenapa makruh? Karena kalau kita ada anak kita itu jadi budak, ya, jadi budak. Karena dalam masalah merdeka atau budak itu si anak ikut ke ibu. Kalau nasab memang ke ayah, tapi kalau masalah merdeka atau tidaknya dia ikut ke ibu. Jadi anak kita itu jadi budak dia, ya. Budak tuannya siapa? Tuan istri kita itu yang budak itu. Nah, itulah jadi dimakruhkan kata para ulama, ya. Wallahu alam. Kalau bisa nikah dengan merdeka. Ya, sekarang juga enggak ada budak. Ya, kalau nikah dengan budak-budak Palembang enggak masalah. Ya, boleh-boleh saja, tidak ada makruhnya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau budak-budak yang perbudakan hamba saya itu kalau bisa tidak usah. Ya, kita nikahi yang merdeka saja. Kalau sekedar kita punya budaknya, kita gauli dia sebagai milkul yamin, itu enggak masalah karena nanti anaknya ikut kita. Ya, tergantung kita, ya, tinggal dimerdekakan. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kata beliau, iddah wanita yang budak itu sama seperti wanita merdeka. Ini pendapat Imam Syaukani. Adapun ulama-ulama yang lain selain beliau, jumhur, mayoritas ulama dan pendapat imam yang 4, ya, bahkan sebagian ulama ada yang menukilkan ijma
mengatakan bahwa iddahnya wanita budak wanita itu separuh dari iddahnya wanita merdeka. Ya, nah tatkala haid itu tidak bisa separuh-separuh, kata para ulama, maka para ulama mengatakan bukan 1,5 kali haid, tapi apa? 2 kali haid. Jadi iddah budak wanita itu adalah 2 kali haid, bukan 3 kali haid. Dan ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Abu Daud, Baihaqi dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, talaqul amati tatliqatan wa iddatu haidatan. Kata Rasulullah, talaknya budak wanita itu 2 kali talak. Nah, ini juga termasuk dalam masalah talak, Pak ya. Kalau wanita yang merdeka itu talaknya berapa kali? 3. Ya kan? Nah, budak itu harusnya separuh. Tapi karena talak nggak bisa separuh, saya talak kamu 1,5, kan nggak bisa. Maka 2 kata para ulama. Begitu juga iddah kata Rasulullah, dan iddahnya adalah 2 kali haid. Memang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Kebanyakan ulama menilai hadis ini dhaif, ya. Allahu alam, tapi jumhur mengamalkan hadis ini. Ya, jumhur mengamalkan hadis ini, bahkan jumhur sahabat. Ya, intinya memang ini ada dalilnya. Bahkan tadi sebagian ulama menilai ini adalah ijma' para ulama. Dan di antara dalil yang digunakan oleh para ulama adalah firman Allah dalam masalah hukuman budak wanita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa juga, kata Allah tentang budak wanita kalau dia berzina, ya, fa idza uhsinna, ya, fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab. Kata Allah, kalau seandainya budak-budak tersebut melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan zina, maka hukumannya adalah separuh dari orang yang merdeka. Kalau orang yang merdeka dicambuk 100 kali, maka dia berarti 50 kali. Ini ulama sepakat dalam masalah hukuman berzina bagi seorang budak, separuh. Nah, sebagian ulama mengkiaskan setiap al-furuj, hubungan intim, ya, berarti termasuk dalam hukuman pernikahan, perceraian, iddah, itu budak itu hukumnya adalah separuh dari orang merdeka. Dari sinilah para ulama mengkiaskan, termasuk berarti talak, termasuk berarti iddah. Ditambah ada dalil-dalil meskipun dhaif, tapi dia menguatkan qiyas tadi. Dari sinilah para jumhur ulama berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau anda pribadi cukup lama, ya Pak ya, membahas masalah ini, tapi memang wallahu a'lam sampai sekarang belum ketemu siapa ulama salafnya yang berpendapat bahwasanya budak itu sama seperti merdeka. Imam Syaukani berpendapat betul, tapi siapa pendahulu Imam Syaukani? Ini yang harus kita cari dulu. Padahal Imam Syaukani ini hidupnya pada abad 12 Hijriah, Pak. Artinya 11 abad sebelumnya. Siapa pendahulu beliau? Makanya anda sendiri nggak berani menyelisih pendapat jumhur dalam masalah ini, dan itu lebih aman. Yang jelas itu pendapat yang lebih aman. Kita mengikuti pendapat mayoritas ulama. Kata Imam Syaukani nggak ada dalilnya kecuali kias tadi, dan kias ini bertentangan dengan hukum asal. Kata Imam Syaukani, kedua hadis itu seluruhnya didhaifkan. Ya, Allah, tapi tetap kita tidak berani menyelisih jumhur karena belum mendapatkan ulama salaf, ya, yang berpendapat seperti pendapatnya Imam Asy-Syaukani. Dan sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, bukan, ya, banyak ulama yang menjelaskan, ulama-ulama setelah Imam Syaukani, bahwasanya Imam Syaukani termasuk ulama yang banyak sekali ijtihad beliau menyelisih pendapat ulama-ulama salaf. Ya, tapi apakah beliau sesat berdosa? Tidak. Kenapa? Karena beliau ijtihad. Dan yang beliau selisihi itu adalah memang permasalahan yang memang dinukilkan ijma', tapi ijma'nya menurut Imam Syaukani itu belum qat'i, belum pasti, masih dhanni. Ya, makanya beliau berani menyelisih. Tapi kalau ijma' yang qat'i, enggak ada yang diselisih oleh Imam Syaukani. Salat wajib itu 5 kali sehari semalam, enggak mungkin beliau menyelisih. Tapi yang sifatnya dhanni, masih sekedar prasangka saja, tapi memang ada ulama yang menukilkan ijma', tapi masih ada kemungkinan enggak khilaf, enggak ijma'. Sebagaimana kata Imam Ahmad kan, manidda al-ijma' fahuwa kadzib. Barang siapa yang menukilkan ijma' maka dia berdusta. Artinya memang nukilan ijma' itu butuh Pak penelitian yang mendalam. Nah, mungkin Imam Syaukani mendapati ini enggak ijma'. Ya.
Nah, jadi di situ khilafnya. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun begitu tetap ya pendapat Imam Syaukani dianggap oleh para ulama syadz, menyelisihi mayoritas ulama. Di antaranya ini, Pak. Dan di antara pendapat Imam Syaukani juga ya, beliau berpendapat bahwasanya misalnya di antaranya darah. Ya, darah itu dia berpendapat tidak najis. Darah kalau ngalir itu beliau berpendapat tidak najis. Padahal banyak sekali ulama-ulama yang menukilkan ijma' bahwasanya darah itu najis. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang lainnya ya, yang Imam Syaukani di situ dijelaskan oleh para ulama pendapat beliau syadz ya, agak nyeleneh seperti itu. Di antaranya ini ya. Barakallahu fikum, intinya pendapat yang lebih kuat bahwasanya iddahnya wanita atau budak wanita itu 2 kali haid. Ya, 2 kali haid. Barakallahu fikum. Begitu juga 2 bulan, berarti bukan 1,5 bulan kata ulama, 2 bulan. Ya, kenapa kok 2 bulan bukan 1,5 bulan? Padahal 1,5 bulan kan bisa, Zat. Kata ulama karena bulan itu sebenarnya dia hanya turunan. Intinya adalah haid sebenarnya kan. Tapi bulan turunan. Tatkala haidnya saja 2 kali haid, berarti bulannya pun 2 bulan kata para ulama. Wallahu alam bissawab. Kita lanjutkan. Nabi mengatakan wa 'alal mu'taddati lil wafat tarku tazayyun wal mukth fil bait alladhi kanat fihi inda mauti zawjiha aw bulughi khabari. Nah, khusus untuk wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, ya, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, itu kata beliau wajib untuk melakukan yang namanya ihdad. Nah, tadi sudah kita jelaskan dalam bab ini kan ada 2 hal. Pertama iddah, sudah selesai kita bahas. Yang kedua ihdad. Apa itu ihdad? Ihdad itu Bapak-bapak sekalian adalah tarkuz zinah, meninggalkan perhiasan, menjauhi perhiasan. Yang enggak boleh pakai perhiasan. Jadi wanita yang ditinggal mati suaminya di masa iddah, dia wajib untuk meninggalkan dan menjauhi segala jenis perhiasan. Enggak boleh dandan. Ya, wanita yang ditinggal mati suaminya enggak boleh dandan. Sampai kapan? Sampai selesai masa iddah. Tadi iddah sudah kita jelaskan, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun dalilnya, dalil bahwasanya wajib seorang wanita tersebut kalau ditinggal wafat suaminya untuk tarkuz zinah, enggak boleh dandan, itu adalah hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, la yahillu limra'atin muslimatin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda fawqa 3 ayyam illa ala zawjiha 4 ashhurin wa 10. Kata Rasulullah, tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk meninggalkan perhiasan, meninggalkan dandanan lebih dari 3 hari kalau ada karib kerabatnya yang meninggal. Paham enggak, Pak? Jadi kalau ada wanita dia ditinggal mati bapaknya, kakaknya, anaknya, ya, dia enggak boleh berkabung, artinya enggak berdandan lebih dari 3 hari. Ya, kecuali kalau yang mati adalah suaminya, maka wajib malah dia untuk berkabung tadi, enggak boleh dandan 4 bulan 10 hari. Artinya iddahnya ditinggal wafat oleh suaminya. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ini dalilnya kata para ulama tentang wajibnya seorang wanita untuk tidak berdandan, ya. Di antara dalilnya adalah hadis Ummu Atiyah. Rasulullah pernah bersabda, Ummu Atiyah pernah mengatakan radhiyallahu anha, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa 3. Dahulu kami dilarang oleh Rasulullah untuk meninggalkan perhiasan dan dandanan lebih dari 3 hari kalau yang meninggal karib kerabat. Kecuali suami, maka wajib, ya, kami harus tinggalkan selama 4 bulan 10 hari. Apa? Nah, di sini dijelaskan oleh beliau di antara bentuk-bentuk perhiasan yang harus ditinggalkan, wala naktahil wala natatayyab wala nalbas sauban masbughan. Kami enggak make celak, karena celak bagian dari perhiasan. Tahu celak apa ya? Itu yang dipakai di mata, ya kan, untuk dihitam-hitam matanya, ya. Ini perhiasan wanita. Laki-laki boleh enggak pakai celak? Enggak boleh, karena itu perhiasan wanita, kecuali niatnya untuk mengobati mata. Karena ada di antara bahan-bahan celak, anda lupa ifmit atau apa ya bahannya, itu memang digunakan untuk mengobati mata, ya. Tapi kalau cuma untuk berdandan, ulama mengatakan jangan, ya,
Ulama mengatakan jangan, masalah khilaf ya. Sebagian ulama mengatakan boleh karena ada beberapa hadis Rasulullah pernah bercela, tapi sebagian ulama mengatakan Rasulullah memakai cela itu karena untuk mengobati mata beliau. Nah itu ya. Kalau Anda lebih cenderung kepada pendapat yang tinggalkan karena itu lebih cenderung ke perhiasan wanita. Allahu alam. Wala natatayyab, dan tidak juga memakai wangi-wangian. Ya, karena wangi-wangian termasuk perhiasan. Wala nalbas thawban masbughan. Tidak juga kami memakai pakaian yang dicelup, maksudnya pakaian yang ada perhiasannya. Allahu alam. Intinya seorang wanita enggak boleh berhias. Di antara perhiasan-perhiasan kontemporer di zaman sekarang yang belum ada di zaman Rasulullah apa? Tepung-tepung yang dipakai di muka mereka, ya. Bukan tepung gandum ya. Pupur maksudnya apa ya? Bedak, ya kan? Nah, dipakai di muka itu termasuk perhiasan. Gincu misalnya apa, abang bibir, ya itu enggak boleh karena bagian dari perhiasan. Jadi wanita yang tinggal mati suaminya enggak boleh dandan. Berapa lama? Sampai selesai iddah. Ya. Nah, ini ada wanita-wanita yang tidak bertakwa atau wanita-wanita yang enggak paham agama, baru suaminya meninggal dia sudah berdandan, siap-siap untuk apa? Dikhidbah lagi, ya. Ini enggak boleh, haram. Ya, wajib bagi wanita tersebut untuk meninggalkan dandanan. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan lagi, dan juga wajib bagi wanita yang ditinggal wafat tadi untuk tinggal di rumah zaujiyah, di rumah yang dia tinggal ketika suaminya wafat. Ya, baik di rumah mereka atau rumah kontrakan. Dia harus menghabiskan masa iddahnya di rumah tersebut. Ya, dia harus menghabiskan masa iddahnya di rumah tersebut, dan ini pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat mayoritas ulama. Berbeda dengan sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang membolehkan seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya untuk menghabiskan iddah di mana saja. Boleh, ya. Tapi Allah pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur, Pak. Mayoritas ulama, ini pendapat Imam Syaukani berdasarkan hadis Furai'ah, ya, Al-Khudriyah. Furai'ah, naam, Al-Khudriyah ini saudarinya Abu Sa'id Al-Khudri, Furai'ah ini, ya. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya Furai'ah ini punya suami yang suaminya wafat. Ya, ketika dia wafat, dia ini tinggal di satu rumah tangga mereka. Nah, Furai'ah nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya habiskan masa iddah di mana?" Pertama kata Rasulullah, "Silakan di mana saja." Kemudian dipanggil lagi, kata Rasulullah, "Oh, jangan. Enggak boleh. Ya, tinggal di rumah yang mana suamimu wafat, engkau tinggal di situ, habiskan masa iddahmu di rumah tersebut." Wallahu alam. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit di sini, ya, tentang masalah tadi. Jadi bahwasanya kata beliau, wajib bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya untuk tinggal di rumah, ya, rumah mereka yang mana suaminya meninggal tadi di situ. Wallahu alam bisawab. Nah, meskipun ini masalah khilafiyah, ya, tapi insyaallah ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis Furai'ah Al-Khudriyah tadi, ya, meskipun memang hadis itu sendiri diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama ada yang menilai hadis tersebut dhaif, ya, tapi Allah alam hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan juga termasuk Al-Imam Syaukani. Bahkan Imam Syaukani mengatakan orang yang berpendapat hadis ini dhaif itu tidak mendatangkan dalil-dalil yang kuat, kata beliau, ya. Allahu alam bissawab. Nah, ini beberapa hal yang berkenaan dengan masalah iddah, ya Bapak sekalian. Nah, kita lanjutkan, ada satu fasal di sini. Ya, kata beliau, faslun fit tarhib fi wat'is sabaya. Ya. Nah, ini sebenarnya ya masih juga berkaitan dengan masalah iddah sebenarnya, ya, yaitu iddahnya wanita yang ditawan. Ya, seorang wanita yang ditawan kalau ada peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafirin, ya, musyrikin. Maka di antara konsekuensi dari peperangan itu mau enggak mau pasti ada orang yang ditawan. Ya kan? Pasti ada yang ditawan. Enggak mungkin enggak peperangan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya. Sedangkan tawanan itu mau dijadikan apa? Itu dikembalikan kepada hakim. Seorang hakim, seorang pemimpin. Nah, inilah dalil bahwasanya perang itu harus ada pemimpin, Pak. Kalau enggak ada pemimpin, kacau. Kacaunya kapan? Di antaranya kalau ada tawanan perang, mau diapakan? Ya, kalau enggak ada pemimpin, orang seenaknya saja nanti ribut. Satu mau, oh saya mau nawannya, oh satunya, oh enggak lah, saya mau membebaskan. Satunya enggak, saya mau bunuh. Gimana?
Ya, bentrok nanti. Jangan-jangan sama perang antara kaum muslimin ujung-ujungnya. Makanya harus ada pemimpin yang menentukan. Pemimpin memilih beberapa perkara. Salah satu dari beberapa perkara, silakan dia pilih yang paling maslahat. Yang pertama, tawanan tersebut boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Ya. Tawanan tersebut boleh dibunuh. Nah, yang kedua, boleh dijadikan budak. Ya, boleh dijadikan budak. Yang ketiga, boleh dijadikan tebusan. Ya, misalnya ada kaum muslimin yang ditawan juga. Ya, kita jadikan tebusan, bebaskan muslim tersebut, saya bebaskan nih orang kafir misalnya. Kita akad sama mereka. Boleh. Ya, jadi boleh dikasih pilihan. Wallahu a'lam. Itu kalau tawannya laki-laki. Kalau tawanannya perempuan, maka dia ditawan. Nah, tinggal nanti dijadikan budak, kata para ulama. Dijadikan budak, dibagi kepada mujahidin yang ikut berperang. Kalau tawanannya perempuan atau anak-anak. Kalau tawanannya perempuan atau anak-anak yang mereka itu bukan ahlul qital ya, bukan ikut perang ya kan. Nah, itu mereka dibagi, dianggap seperti ghanimah ya. Jadi ghanimah mereka, anak-anak dan perempuan itu dibagi kepada mujahidin yang ikut berperang. Seperti sesuai pembagiannya ada dalam pembahasan masalah ghanimah. Wallahu a'lam. Taib. Nah, kalau seandainya kita mendapatkan tawanan seorang wanita berperang sama orang Amerika, ya, sama orang Korea, kita tawan wanitanya, ya, ditawan seperti itu, kan boleh dijadikan budak. Kalau memang itu bagian kita, misalnya dikasih hakim, nah ini bagianmu ya, tawan nih wanita, ya, punya jadikan punya engkau, jadi budak kita, ya. Kan ghanimah itu dibagi jadi budak kita seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau wanita bagian kita ini yang kita jadikan budak tadi, ya, itu dia punya suaminya kafir, misalnya dia sudah bersuami, ya, suaminya sudah dibunuh misalnya, mati dia di perangan, ya. Nah, dianya ditawan, kemudian dikasih ke kita sebagai ghanimah untuk kita. Nah, itu kan jadi budak kita. Nah, gimana? Apakah boleh kita langsung menggaulinya karena budak, atau tetap ada iddahnya, mas? Maksudnya jeda waktu seperti itu. Nah, dijelaskan oleh beliau di sini. Kata beliau, wa yajibu istibra'ul amatil masbiyati wal mushtarati wa nahwihima. Kata beliau, wajib untuk menunggu 1 kali haid. Ya, jadi wanita yang ditawan tadi kemudian kita jadikan budak tadi, itu wajib kita tunggu dia sampai 1 kali haid. Enggak boleh langsung antum hantam, ya. Enggak boleh gara-gara wanitanya Amerika, Korea misalnya, wah, jarang-jarang ketemu ya kan, langsung enggak boleh. Haid dulu sekali. Ya, untuk apa tadi? Istibra'ur rahim, agar kita yakin bahwasanya di rahimnya tidak ada anak, karena Rasulullah melarang ya kita untuk bercocok tanam di tempat orang lain. Kalau sudah adanya jangan digauli sampai dia lahiran. Rasulullah bersabda dalam hal ini ketika di perang Autas, ya, ada tawanan-tawanan wanita perang Autas, itu Rasulullah bersabda, la tuta' hamil hatta tada'. Kalau dia hamil enggak boleh digauli sampai lahiran. Wala ghair hamil hatta tahid haidah. Dan yang tidak hamil enggak boleh digauli sampai 1 kali haid. Jadi 1 kali haid. Kalau hamil sampai selesai hamilnya. Paham Pak ya? Nah, wal mushtara, begitu pula kalau kita membeli budak dari seseorang, ya, dari seseorang. Kak Dedi punya budak perempuan, udah bosan dia, mau dijualnya sama dia, boleh enggak? Boleh, ya. Dibelilah misalnya oleh Kak Teno, ya. Dibeli, ya sudah, Anda beli budak antum. Toib berapa? 50 juta misalnya. 50 juta misalnya, ya. Karena budak Afrika, ya. Jadi murah. Nah, boleh enggak? Boleh. Cuma boleh enggak langsung digauli? Enggak. Ya. Sampai nunggu 1 kali haid. Siapa tahu sebelum dijual oleh Kak Dedi sudah menggauli dia. Ya kan? Maka tunggu 1 kali haid, setelah itu baru diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Nah, jadi kata beliau apa? 1 kali haid kalau haid, ya. Kalau hamil tadi sampai selesai melahirkan. Allahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan wa munqati'atul haid hatta yatabayyan adamu hamliha, ya. Wa munqati'atul haid hatta yatabayyan adam hamliha. Dan wanita yang munqati'atul haid, yang tidak haid, terputus haidnya,
terputus haidnya, seorang budak wanita yang terputus haidnya, ya, itu sampai apa? Jelas hamilnya atau memang tidak haid lagi, seperti itu, ya. Kata beliau hatta yatabayyan adamu hamliha, sampai jelas enggak hamil lagi, enggak hamil, ya. Artinya sampai jelas dia itu hamil atau tidak hamil. Kalau memang enggak hamil maka silakan digauli. Artinya memang dia sudah tidak haid lagi, ya. Kan enggak mungkin kita nunggu satu kali haid. Jadi gimana? Sampai jelas dia enggak hamil, sampai jelas dia tidak hamil, maka diperbolehkan untuk digauli. Kalau sekarang kan enak, Pak. Gimana cara kita memastikan dia hamil enggak hamil? Tinggal di USG, ya. Kalau zaman dulu, Allah alam, mungkin ulama punya cara tersendiri. Di antara caranya ditunggu sampai 9 bulan misalnya, ya. Jelas dah hamil, ditambah lagi 3 bulan, ya, misalnya setahun, karena untuk iddah 3 bulannya, jadi 9 bulan untuk hamilnya, ditambah 3 bulan lagi, setahun berarti, nah baru boleh. Sebagian lama ada yang berpendapat seperti itu. Makanya tadi belum kita sempat jelaskan juga, ya, lupa jelaskan, kalau ada seorang wanita, ini untuk iddah secara umum, bukan budak wanita, secara umum wanita yang merdeka. Tadi kalau dia haid jelas, kalau dia enggak haid karena masih kecil atau menopause juga jelas, kalau dia hamil juga jelas. Nah sekarang kalau ada wanita yang dia sebenarnya usianya usia haid, belum usia menopause, bukan pula anak-anak sudah haid, tapi enggak hamil, tapi dia haidnya terputus. Wanita umur 30 tahunan haidnya putus, haidnya putus, enggak haid beberapa waktu yang agak panjang. Gimana? Maka ulama menjelaskan wanita tersebut tidak akan lepas dari 3 keadaan. Wanita yang enggak haid enggak akan lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, haidnya itu terputus karena sebab yang diketahui. Dia enggak haid itu karena sebab yang diketahui. Dan diketahui pula bahwasanya dia akan haid lagi nanti. Contohnya apa? Wanita yang KB misalnya dengan KB suntik. Di sebagian wanita, benar Pak, ya, suntik atau apa namanya itu, susu, ya kan, itu sebagian wanita kalau dia di KB suntik atau susu tadi dia tidak haid. Bahkan kata dokter kalau memang cocok dia malah nggak haid. Tapi ada wanita yang haidnya malah sering sekali seperti itu, ya, bisa jadi haid, bisa jadi istihadah, merusak siklus haidnya. Tapi ada yang nggak haid Pak. Nah ini jelas sebabnya kita tahu kenapa, karena suntik KB. Dan kita tahu juga kalau pengaruh KB-nya selesai, suntik itu selesai, maka haidnya akan kembali lagi. Yang seperti ini kata ulama, iddahnya tetap iddah haid, ditunggu sampai haid, ditunggu sampai haid. Istri antum KB, ya, suntik, antum ceraikan dia, ya, sampai 6 bulan enggak haid, enggak boleh nikah, enggak boleh nikah dia. Kapan? Nanti kalau sudah muncul haidnya baru hitung sampai 3 kali haid. Paham Pak, ya? Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, haidnya itu terputus karena sebab yang kita ketahui juga. Kita tahu sebabnya, ya. Tapi kita tahu bahwasanya haidnya enggak akan balik lagi. Contohnya terjadi operasi atau misalnya kalau diangkat rahim itu haid, masih haid enggak Pak? Enggak kan Pak? Nah jadi memang kita ketahui haidnya apa? Karena rahimnya diangkat, ya, steril, nggak bisa hamil lagi, berarti dia nggak haid lagi. Dan kita tahu juga dia nggak mungkin haid lagi. Nah yang seperti ini iddahnya gimana? Pakai bulan, 3 bulan, ya, iddahnya pakai bulan, 3 bulan. Wallahu alam. Keadaan ketiga, haidnya itu hilang yang sebabnya kita nggak tahu. Ya, kita punya istri, dia nggak KB, dia nggak operasi, tapi haidnya tiba-tiba menghilang, dan kita juga nggak tahu nanti kira-kira haidnya masih balik atau tidak. Seperti ini bagaimana hukumnya? Para ulama khilaf. Mayoritas ulama berpendapat bahwasannya iddahnya itu 1 tahun, seperti yang Anda jelaskan tadi. Ya, tunggu 9 bulan, dipastikan nggak hamil 9 bulan. Ditambah lagi 3 bulan, itu iddahnya orang yang sudah tidak haid lagi. Jadi berapa? 9 tambah 3? 12, setahun. Ini pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan apa? Ditunggu sampai jelas, ya, meskipun bertahun-tahun, ya.
Itu zaman dulu karena nggak bisa dipastikan. Tapi kalau zaman sekarang bisa dipastikan dengan apa? USG. Kalau jelas dia nggak hamil berarti ya sudah apa namanya 3 bulan seperti itu. Wallahu a'lam. Artinya sudah selesai dia tidak haid lagi. Nah, dan itu yang dirajikan oleh Al-Imam Syaukani, kata beliau ya tetap 3 bulan, langsung 3 bulan bukan setahun. Kata Imam Syaukani tetap 3 bulan atau bukan setahun tapi 3 bulan ya. Allah alam, kalau anda lebih pendapat jumhur karena itu ada athar dari Umar bin Khattab. Ya, tidak ada hadis yang marfu tapi ada athar Umar bin Khattab dan Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti pendapatnya khulafa Rasyidin, maka kita ikuti pendapat tersebut. Allahu alam bissawab. Nah, termasuk juga wanita yang tawanan tadi, budak wanita tadi ya, kalau dia sudah enggak haid lagi dikembalikan ke hukum tadi. Kemudian beliau mengatakan wala tustabra'u bikrun wala saghira, kalau budak tersebut masih gadis ya, masih gadis, belum digauli, enggak punya suami ya, kita tawanan perang seorang wanita ini masih gadis, belum punya suami ya, seperti itu ya. Wala saghir, begitu pula anak atau dia masih anak kecil, maka itu tidak ada iddahnya. Jadi kalau antum menawan gadis ya, itu boleh langsung digauli. Boleh langsung digauli. Wallahu alam. Nah, kemudian beliau mengatakan wala yalzamul bai' wa nahwu. Adapun orang yang membelinya maka dia tidak ada iddah. Jelas ya. Itu iddah itu untuk si yang budak wanita tadi saja. Wallahu alam bissawab. Itu perinciannya untuk budak ya, karena memang di zaman sekarang belum ada perbudakan. Ya, ini sebagai wawasan saja seperti itu. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fikih nafkah. Fikih nafkah ya, siapa saja orang yang wajib kita nafkahi, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Pak. Kalau ada tuannya, kalau tuannya memang mengizinkan ya bisa dia dinikahkan. Tidak harus dimerdekakan. Tidak harus dimerdekakan ya. Jadi silakan seperti itu, dia misalnya memang selama dia jadi apa namanya budak, tuannya ini menggauli dia misalnya ya, tapi boleh kalau tuannya tadi menikahkan boleh. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Nisa itu fankihuhunna biizni ahlihinna ya wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf ya, nikahilah budak-budak tersebut tapi dengan izin dari tuan-tuan mereka. Jadi tuan budak itu seperti wali Pak. Jadi yang menikahkan budak itu adalah tuannya. Kalau orang wanita merdeka kan adalah wali, bapak dan seterusnya. Kalau wanita, budak wanita itu tuannya yang menikahkan. Boleh. Ya. Ya, yang jelas ya apa namanya, kalau dia sudah digauli oleh tuannya, syaratnya tadi ada iddah dulu di situ. Ya, 1 kali haid atau kalau hamil ya selesaikan hamilnya seperti itu. Wallahu a'lam bisa, baru dia nikahi, diperbolehkan ya. Yang enggak boleh itu tuannya masih make kemudian dia nikahkan ke orang lain, itu yang enggak boleh. Kenapa? Akan ada tercampurnya nasab. Paham Pak ya? Tuannya masih menggauli dia kemudian dinikahkan terus seperti itu yang enggak boleh. Itu yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada pertanyaan? Silakan. Tadi Ustaz bilang larangan untuk wanita ketika iddah itu Nah, rumah mana suaminya wafat. Itu wanita yang masih diharapkan untuk masih bisa menikah atau untuk nenek juga? Kan nenek itu kadang anaknya jauh kan, tinggal sendirian, rumah kita ya seluruh umum ya, tidak ada pengecualian, umum baik wanita yang memang dia masih muda atau sudah tua, tetap dia wajibnya tinggal di rumah tersebut. Nah, cuma kalau ada maslahat madarat seperti itu ya, kalau memang anaknya bisa menemani, itu yang harusnya kita lakukan. Tapi kalau enggak bisa, wallahu alam, apakah kita diperbolehkan untuk mengikuti pendapat yang kita anggap tidak kuat? Karena ini masalah khilafiyah, sudah kita jelaskan tadi. Karena sebagian sahabat berpendapat dia boleh menghabiskan iddah di mana saja. Ya, di mana saja, di rumah anaknya, di rumah orang tuanya kalau dia masih ada orang tua dan seterusnya. Nah, kalau memang ada masalah seperti itu dan mudaratnya besar, Allah alam bisa jadi kita berpendapat di situ dengan kaidah yang kita sepakati, ad-darurat tubihul mahdzurat. Dalam keadaan darurat, daripada dia tinggal sendirian dalam keadaan sudah tua,
ya berbahaya untuk dia, maka mungkin dia untuk ke tempat anaknya, seperti itu, ya kan? Jadi selalu ada solusi di dalam agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Masih ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Silakan, Romo. Kalau memang tidak ada kabar berita, maka dia mau nggak mau harus ke hakim. Ya, dia nggak mau harus ke hakim. Jadi kalau memang dia mau, kalau dia minta cerai, ya kan? Kalau sudah lama tidak ada nafkah, nggak ada kabar seperti apakah masih hidup juga atau sudah mati, ya kan nggak tahu. Ya, Allahu a'lam. Dia mau nggak mau datang ke hakim. Nggak boleh dia langsung nikah. Ini ada Pak kejadian, ya. Istri ditinggal suaminya tahunan, bertahun-tahun, ya dia beranggap dia sudah cerai, akhirnya dia nikah lagi. Kita katakan nggak sah nikahnya. Makanya dia datangnya ke hakim, dia minta Pak Hakim, ya suami saya sudah 2 tahun nggak balik-balik, ya nggak tahu masih hidup atau sudah mati nih. Ya sedangkan saya butuh nafkah lahir dan batin, saya mau nikah lagi, tolong difasakh nikahnya, difasakh. Yang jadi masalah kalau nikahnya siri. Nah ini yang nggak tahu saya. Jangan nanya ke anak. Kalau nikahnya siri, nggak tahu mau kemana itu datangnya, ya. Jadi mau nggak mau dia harus ke hakim, dia angkat perkaranya ke hakim, nggak boleh dia putuskan sendiri. Jangan nanya ustadz yang seperti itu, jangan nanya ustadz. Yang seperti jangan nanya ustadz, ya kata ustadz, sudah nikah lagi mbak, nggak boleh, ya. Dan ini fenomena akhir zaman sekarang. Ustadz yang menempatkan dirinya sebagai hakim, padahal bukan hakim. Yang dimaksud hakim adalah hakim resmi yang ditunjuk oleh negara, Pak. Dalam hal ini pengadilan atau KUA misalnya, ya, yang mereka punya mandat di situ. Ada pun ustadz nggak bisa. Ini ajib ini, ustadz menjadi wali hakim, ya kan? Nikah siri, ya kan? Kalau KUA nggak mau menjadi wali hakim nikah siri, akhirnya apa? Ketep-ketep gadungan itulah. Ya, ustadz di sini ada di mana ya? Ada di sebagian tempat, di Sindur ada di mana? Katanya, ya Allah nggak boleh itu, Pak. Haram. Ya, nggak boleh antum mengangkat diri antum sebagai hakim kecuali ditunjuk oleh pemerintah. Jadi sadar diri, ya. Dan antum juga jangan bertanya ke ustaz dalam hal-hal yang seperti itu bahaya sekali. Ya, langsung ke hakim, ke pengadilan agama. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah cukup sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai mengingatkan ya untuk yang sudah niat korban, jangan lagi potong rambut, potong kuku, ya, mengingatkan. Jadi jangan lupa untuk kita jaga ini karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.